Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya nikmatnya yang begitu agung. Yang pertama adalah nikmat iman. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu dengan nikmat iman ini kita bisa menjadi orang-orang yang diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah nikmat Islam, yang mana Islam ini adalah pakaian kita semuanya, pintu gerbang kita semuanya masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa khususnya, yaitu surga Ar-Rayyan. Di samping nikmat iman, di samping nikmat Islam, ada dua nikmat lagi yang paling utama dan sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Pemirsa, perindu syurga Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah atas 4 nikmat yang luar biasa tadi. Karena jika kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menambah kenikmatan itu jauh dari apa yang kita bayangkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pemirsa, penduduk surga Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat beriring salam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu limpahkan dan curahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan risalahnya kita bisa mengenal Islam. Karena dengan ajarannya kita bisa mengenal dan mentaati seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kita ini. Dan sepatutnya lah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya yang dirindukan oleh kita semuanya. Betapa tidak, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kita tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kita tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita rindu bertemu dengannya, itulah cinta yang sesungguhnya antara seorang kepada seseorang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, perindu syurga Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama dalam mengkaji apa yang menjadi mufsidatis shaum, apa yang menjadi hal-hal yang membatalkan puasa kita, apa yang merusak puasa kita. Menurut kitab Al-Fiqhi Al-Muyassar, karangan Imam Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau menuliskan ada beberapa hal yang merusak puasa kita. Yang pertama adalah al-jima'. Jima' adalah hubungan suami istri. Hubungan yang legal yang Allah berikan kepada hambanya yang sudah menikah, yaitu hubungan suami istri. Namun, ketika hubungan ini dilaksanakan di siang hari pada saat kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka ini merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dapat membatalkan puasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Al-Surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan-aturan, telah memberikan rambu-rambu kepada kita semuanya, bahwasannya kita hanya diperbolehkan menyetubuhi istri-istri kita atau menyetubuhi istri kita pada malam hari di bulan suci Ramadan. Adapun siang hari, dari mulai kita berpuasa pada saat terbit fajar hingga terbenam matahari, kita harus menahan ini semuanya. Bagaimana ketika kita sudah melanggar dan melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengqadha puasa kita, tetapi dengan tambahan kafarah. Apa itu kafarah? Kafarah adalah denda yang diberikan oleh Allah kepada pelanggar aturan-aturannya. Dan bagi siapa yang melanggar aturan ini, Allah Subhanahu wa taala mencatat ada 3 kafarah. Yang pertama adalah itqu raqabah, yaitu dengan cara memerdekakan budak.
Masya Allah, di Indonesia sudah tidak ada budak lagi. Maka kita beranjak ke yang kedua, yaitu siyamu syahraini mutatabi'aini. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh batal di tengah-tengahnya. Kemudian jika kita tidak sanggup juga, maka memberikan it'amu sittina miskinan. Memberikan 60 makan untuk fakir miskin. Pemirsa, perindu surga Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah inzalul mani. Keluar air mani. Ini merupakan godaan syahwat yang menjerat pemudi dan pemuda kita semuanya. Kemudian ini juga menjadi pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita benar-benar harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada itu semuanya. Keluar mani baik dengan cara kita mohon maaf berciuman dengan suami istri, baik dengan cara mohon maaf melalui onani, ini merupakan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa hukumannya? Hukumannya dia harus mengqadha puasanya, namun tidak dihukum dengan membayar kafarah. Itu yang kedua, keluar mani. Lalu bagaimana jika memang seseorang mengeluarkan air mani di saat tidur, kemudian dia tanpa sengaja kemudian melihat ada air mani ketika berpuasa saat tidur, maka dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena bukan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengeluarkan air mani. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-aklu wasyurbu muta'ammidan. Makan dan minum dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Ini adalah dimulainya seseorang berpuasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jika dalam interval waktu ini seseorang makan dan minum dengan sengaja, maka batallah puasanya. Karena apa? Karena inti dari puasa itu adalah kita menahan lapar dan haus. Dan ketika seseorang sengaja makan dan minum di interval waktu yang Allah tentukan ini, maka batallah puasanya dan wajib baginya untuk mengqadha. Lalu bagaimana kondisi seseorang yang sedang berpuasa kemudian makan dan minum tanpa sengaja, alias lupa bahasa kitanya? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kompensasi dan tidak apa-apa orang yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Bukhari dan Muslim telah menjelaskan ini semuanya. Man akala aw syariba nasiyan falyutimma shaumahu. Barang siapa yang makan dan minum secara lupa, maka silakan lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahullahu wa saqah. Karena sesungguhnya Allah sedang memberikan dia makan dan sedang memberikan dia minum. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Telah diangkat dari umatku ada 3 hal. Yang pertama adalah salah atau tidak tahu ilmunya. Kemudian yang kedua lupa. Dan yang ketiga karena keterpaksaan. Pemirsa, perindu surga Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ikhrajud dam minal badan. Mengeluarkan darah dari badan kita. Atau sering kita menjumpai kasus ini seperti seseorang melaksanakan atau melakukan hijamah atau bekam. Ini merupakan perkara yang dilarang saat kita sedang berpuasa. Tetapi bagaimana jika suatu saat nanti, saat sedang berpuasa tiba-tiba kita terjatuh, tiba-tiba kita ada accident yang menjadikan darah keluar dari tubuh kita, maka itu tidak dipermasalahkan karena bukan kehendak sendiri dan itu bukan ketersengajaan. Kemudian yang kelima, yaitu at-taqayyu, yaitu muntah. Yang kelima adalah muntah. Muntah itu apa? Istikhraju ma fil ma'iddah min ta'amin aw syarabin an tariqil fam muta'ammidan. Jadi mengeluarkan sesuatu dari lambung kita, dari perut kita, baik itu makanan atau minuman dengan sengaja, dan inilah yang membatalkan puasa. Lalu bagaimana kondisi seseorang yang tidak kesengajaan kemudian dia muntah, misalkan sedang gosok gigi, kemudian sedang mencium bau tanpa kesengajaan dan seterusnya, maka tidak dipermasalahkan hal ini karena bukan kesengajaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man dzara'ahul qai falaysa 'alaihi qada, wa man istaqa'a 'amdan falyaqti." Barang siapa yang muntah tidak disengaja, maka tidak ada qadha baginya. Dan bagi siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia wajib melaksanakan qadha. Kemudian, yang keenam, tambahan dari kitab Al-Wajiz, dijelaskan bahwasannya al-haidu wan nifas, yaitu kekhususan bagi seorang wanita dalam kondisi haid dan nifas, maka tidak ada kompensasi di dalamnya, alias tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dan saat di tengah jalan kemudian datang haid, maka batallah puasanya. Pemirsa, perindu surga Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa kita. Namun, di sini saya ingin menyampaikan substansi daripada ini semuanya
adalah sebagaimana hasil diskusi dengan gurunda tercinta Dr. Agus Setiawan. Beliau menyampaikan, hati-hati wahai saudaraku terkait hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang merusak ibadah puasa, yaitu yang disebut oleh beliau pencuri-pencuri yang ada pada bulan suci Ramadan. Pemirsa perindu surga Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencuri ini sangat berbahaya. Pencuri ini tidak mengambil barang-barang kita, pencuri ini tidak mengambil handphone kita, pencuri ini tidak mengambil mobil kita, pencuri ini tidak mengambil harta-harta kita, namun pencuri ini mengambil waktu dan kesempatan kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sangat berbahaya yang akan menghampiri kita di tengah bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu, wahai saudaraku perindu surga Ar-Rayyan, apa saja kira-kira pencuri itu? Yang pertama, pencuri itu adalah sosial media. Sosial media adalah salah satu pencuri yang mencuri waktu kita. Ketika kita buka WhatsApp, kemudian menjawabnya, ada waktu kurang lebih 1 jam terlewatkan dari kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 1 jam ini, kalau kita manfaatkan dengan unsur kebaikan, kita bisa menamatkan 1 sampai 2 juz. Tetapi dengan kita membalas sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, inilah yang melalaikan kita semuanya dari takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa kita sadari, kesempatan kita berkurang makin hari dan makin hari ketika Ramadan itu menghampiri kita. Pencuri yang kedua yaitu televisi. Pemirsa perindu surga Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak kondisi pandemi yang sudah melanda kita kurang lebih 1 sampai 2 bulan ke belakang ini menjadikan kita dalam keadaan suntuk, menjadikan kita dalam keadaan boring, dan televisi adalah menjadi salah satu solusi untuk menghilangkan kepenatan kita. Tapi hati-hati, televisi ini akan menjadi bumerang bagi kita ketika kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak? Tayangan televisi yang mengumbar aurat, tayangan televisi yang mengumbar ghibah, tayangan televisi yang memang kurang baik bagi siapapun, ini akan mengkikis waktu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ujung-ujungnya tanpa kita sadari Ramadan berlalu begitu saja tanpa kualitas yang kita idamkan. Kemudian yang ketiga, pencuri yang ketiga adalah hubungan kita dengan teman ataupun yang lainnya. Pemirsa surga Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan tantangan bagi kita. Saat kita Ramadan, pasti ada keinginan kita untuk ngabuburit. Saat kita Ramadan, pasti ada keinginan kita untuk pergi dengan orang yang kita kasihi dan yang kita dambakan. Tapi hati-hati, ini adalah pencuri yang luar biasa. Maka dari itu, hati-hatilah wahai saudaraku, para perindu surga Ar-Rayyan, daripada pencuri waktu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, betapa banyak orang yang menahan diri dari hawa nafsu, dari makan dan minumnya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Di momentum Ramadan yang indah ini, mari kita perbaiki itu semuanya agar kita termasuk orang-orang yang muttaqin, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dalam Al-Qur'an tujuan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, bisa kita dapatkan. Dan takwa menurut Imam Ali radhiyallahu an, yaitu yang pertama adalah al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, yaitu mengamalkan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'annya. Yang ketiga al-qanaatu bil qalil, yaitu kita qanaah dengan yang sedikit. Yang keempat adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, persiapan kita untuk kematian nanti. Itulah hakikat takwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza. Pemirsa perindu surga Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ingatlah bahwasannya setiap jalan raya ada rambu-rambunya, setiap rapat ada rambu-rambunya, setiap organisasi ada rambu-rambunya, dan Ramadan memiliki rambu-rambu yang sangat banyak, dan itulah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita melanggarnya agar Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita seolah-olah, agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.